Intip sisi politik di tahun 2021, persaingan politik menuju 2024 sudah mulai terasa. Sejumlah tokoh yang namanya masuk daftar capres di survei-survei mulai gencar mensosialisasikan diri. Lalu bagaimana peta politik 2024 di tahun 2022 ini? Akankah persaingan semakin memanas? Simak perbincangan selanjutnya bersama dengan rekan Patricia Mapalie bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Pemilu dan Pilpres akan digelar di tahun 2024 mendatang. Tapi persiapan dan juga persaingannya nampaknya sudah mulai terlihat di tahun 2021. Ada sejumlah nama yang digadang-gadang potensial menjadi calon presiden di tahun 2024. Sejumlah lembaga survei juga mengeluarkan rilis terkait dengan elektabilitas dari beberapa calon atau tokoh tadi. Katakanlah ada Prabowo Subianto, kemudian ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan juga Sandiaga Uno. Tidak berhenti sampai di situ, tapi ada juga pimpinan-pimpinan partai politik yang juga digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024. Mereka sudah mulai mensosialisasikan diri sebagai calon presiden. Katakanlah ada Erlangga Hartarto dari Partai Golkar dan Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Jika persaingan politik 2024 sudah mulai terasa di tahun 2021, bagaimana peta politik 2024 di tahun 2022 mendatang? Kalau saya membaca secara umum, eskalasi politik nasional menuju jalan panjang 2024 ini akan ramai, akan semarak, bahkan mungkin saja panas di tahun 2022 yang akan datang. Indikasinya sudah banyak. Misalnya ketika Ganjar Pranowo dianggap haram hukumnya maju sebagai kandidat capres dari PDIP, itu kan menegaskan satu hal. Baru tahun 2021, orang seperti Ganjar memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi, tapi sudah dalam tanda kutip gitu di black box oleh teman kadernya sendiri di PDIP. Itu mengindikasikan betapa persaingan di internal menuju 2024 juga panas. Bahkan kalau kita melihat Sandiaga Uno misalnya, diprotes oleh teman sejawatnya di Gerindra, menegaskan satu hal bahwa ini juga sangat terkait dengan Pilpres 2024. Belum lagi misalnya soal perang baliho, perang spanduk, perang billboard yang terjadi di mana-mana, menegaskan bahwa Pilpres 2024 itu akan memanas kalau kita sudah memasuki tahun politik di 2022 yang akan datang. Apalagi misalnya di bulan Februari dan Maret tahun 2022, tahun politik itu kan sudah diwarnai dengan partai-partai sudah melakukan pendaftaran dan verifikasi faktual. Satu hal yang saya kira bahwa tahun depan adalah tahun politik yang akan menandai betapa rumitnya, betapa panasnya, betapa sengitnya persaingan politik, baik pada level Pilpres ataupun persaingan pada level partai politik. Ini yang saya kira bahwa semua energi partai, semua energi calon yang punya mimpi untuk bertanding di Pilpres akan tumpah ruah maksimal dan coba dikapitalisasi sebagai upaya untuk mewujudkan pertarungan di 2024. Pada 2022 ada kepala daerah yang namanya didaftar teratas survei capres yang akan berakhir masa jabatannya. Akankah ini bisa merubah peta politik di tahun 2024? Ya, kita bisa melihat dari dua kacamata. Kalau kacamatanya menggunakan pendekatan jabatan sebagai ajang pencitraan, dalam konteks sebagai gubernur misalnya, tentu saja nama-nama ini akan dirugikan. Tapi saya melihat malah berbeda. Sebetulnya ketika mereka tidak lagi menjabat sebagai gubernur, ruang gerak untuk kemudian kampanye tanda kutip ya, lalu kemudian pergi keluar kota dari daerahnya, mencari simpati dan suara dari daerah-daerah lain, itu malah lebih terbuka. Makanya kemudian kalau kita lihat dari sekarang, deklarasi-deklarasi relawan itu udah mulai muncul. Deklarasi komunitas mulai muncul. Dan jangan kaget kalau dari 2022 akhir misalnya akan muncul dukungan dari partai secara resmi. Karena itu yang nanti akan jadi justifikasi ketika
calon-calon ini ingin bergerak ke daerah-daerah lain, bahwa sekedar menemui komunitas, sekedar menemui relawan-relawannya. Jadi kalau menurut saya malah berakhirnya masa jabatan mereka itu menguntungkan buat mereka memiliki ruang lebih besar untuk berkampanye di luar daerah. Ini dalam ancaman tsunami politik gitu ya, bahwa ancaman terbesarnya soal bagaimana ekspos di media itu pastinya akan berkurang karena sudah tidak lagi menjadi orang nomor satu di Jakarta. Itu pasti, Mas. Makanya Anies misalnya buru-buru kemudian memilih menjadi YouTuber. Mencoba untuk mengaksentuasikan semua kehendak politiknya itu dengan membuat satu YouTube yang dia sebut sebagai bercerita dari pendopo. Saya menduga itu juga bagian dari bentuk kegelisahan Anies supaya di masa yang akan datang, yang kalau tidak salah dalam hitungan 8 bulan Anies sudah tidak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta. Artinya apa? Dengan menjadi YouTuber, Anies terus ingin menunjukkan eksistensi politiknya, pikiran-pikiran politiknya supaya tetap terserap oleh publik secara umum. Banyak nama yang unggul di survei Capres belum mendapat kendaraan politik. Apakah di tahun 2022 mereka bisa mendapatkan kendaraan politik itu? Ya, memang menarik ya, ada situasi yang sangat dilematis. Kalau kita lihat dalam berbagai survei yang bisa dikatakan lembaga cukup kredibel, 5 nama yang selalu masuk itu kan adalah Ganjar Pranowo, Prabowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. 4 di antaranya di tengah rai bukan pemilik partai, tidak secara otomatis bisa mendapatkan tiket. Hanya Pak Prabowo, praktis dia pemilik partai dan ketua umum partai. Sisanya walaupun memiliki partai, tapi tanda kutip disebut sebagai petugas partai. Artinya memang akan ada sebuah pertarungan di panggung belakang, siapa yang dianggap elektabilitasnya tinggi, tapi bukan pemilik partai, dengan para pemilik partai yang kita tahu elektabilitasnya kebanyakan rendah. Dari Mbak Puan Maharani, Erlangga Hartarto, misalnya Muhaimin Iskandar, bisa dikatakan elektabilitasnya jauh di bawah 5% bahkan. Tapi kan berkaca dari pengalaman apa yang terjadi 2014 dengan Jokowi dan Ibu Mega, saya pikir tidak sedemikian mudah juga. Partai akhirnya hanya memaksakan ketua umumnya maju, tapi berimplikasi pada kekalahan Pilpres, dan otomatis karena sistem pemilu legislatif dan presidennya berbarengan, efeknya juga bisa menghancurkan partai. Kalau mereka memaksakan mengangkat nama ketua umumnya yang tidak memiliki elektabilitas tinggi. Nah, apakah keputusan itu akan diambil di 2022? Saya pikir belum. Karena sepertinya sekarang masih dalam masa transisi, para ketua umum partai ini menyadari surveinya kecil, tapi merasa di tahun 2022 inilah mereka harus bekerja ekstra keras, sehingga kemudian di 2023 mereka baru akan memutuskan. Kalau tidak ngangkat, bukan tidak mungkin mereka membuka diri berkoalisi dengan partai lain atau mengangkat sosok lain. Tapi kalau nama mereka ngangkat, mereka akan tentu saja fokus pada dirinya sendiri. Itu yang menjelaskan kenapa di 2021 kemarin Erlangga sudah pasang billboard, Puan Maharani sudah pasang billboard, karena kesadaran elektabilitasnya rendah, dan itu menurut saya akan terjadi secara lebih masif di 2022. Partai-partai ini kan juga realistis, Mas, melihat soal siapa yang akan mereka usung. Karena kalau mau jujur sebenarnya, Anies, Ridwan Kamil, ataupun kepala daerah yang lain, saya kira memang saya sebut tadi, serba tanggung. Tidak mentok tingkat elektabilitas dan popularitasnya. Nah, hanya Ganjar yang relatif ideal, popularitasnya di atas 80, elektabilitasnya di angka sekitar 19%. Tapi itu juga butuh kerja keras, terutama untuk mengamankan angka psikologis di atas 35%. Karena partai berhitung bahwa capres siapapun yang akan diusung nantinya, kalau elektabilitasnya 30-35% ke atas, relatif melakukan pertandingan politik akan mudah untuk memenangkan pertarungan. Karenanya 2022 saya melihat partai-partai ini akan terus membiarkan kader-kader potensialnya, entah itu kepala daerah, entah itu menteri, ataupun pejabat publik yang lainnya yang dinilai ingin maju di 2024, dibiarkan perang secara terbuka, melakukan sosialisasi, pencitraan, kampanye, serangan udara, dan serangan darat. Tentu saja untuk menderek elektabilitas mereka, minimal menggenapi angka psikologis pertarungan. Saya sebut sebagai angka 30 atau 35% ke atas. Nah, bagi partai politik, apakah di tahun 2022 adalah waktu yang tepat untuk menentukan nama capres yang akan diusung di tahun 2024? Ya, sebenarnya harusnya lebih cepat lebih baik. Kita kan punya waktu untuk melihat, menguji, dan kompetisi bisa dijalankan secara lebih
terbuka dari jauh-jauh hari, masyarakat akan lebih rasional menilai. Tapi kan kita harus melihat pada akhirnya kepentingan mereka lah yang akan menentukan. Apalagi ada presidensial threshold, itu kan ada di tangan mereka sendiri yang akan menentukan siapa capres yang bisa memenuhi threshold untuk memenuhi prasyarat bisa maju. Jadi kalau melihat seperti itu, sepertinya warga pemilih harus berpasrah di masa injury time juga. Pada akhirnya mereka baru akan memutuskan. 2022 adalah pertarungan di mana semua partai itu akan perang terbuka, maksimalisasi potensi supaya semakin dikenal dan diterima oleh publik. Baru kemudian 2023 saya menduga partai-partai itu sudah memberikan separuh tiketnya. Nah, bukan sepenuhnya ya, separuh tiketnya kepada kadernya yang dinilai adaptasi yang cukup baik terhadap masyarakat untuk diberikan tiket maju. Bagaimana peta koalisi partai politik? Apakah di tahun 2022 bisa mulai terlihat koalisi menuju tahun 2024? Saya meyakini sulit ya, karena tadi prasyarat dari koalisi ini adalah ketika kepentingan antar partai dan calon presidennya, entah sebagai capres atau sebagai cawapres, itu bisa kemudian berkompromi dan dianggap saling menguntungkan. Karena kalau bursa capres cawapres baru akan diumumkan di masa injury time, secara otomatis koalisi antar partai pun juga baru bisa diumumkan di level injury time. Dan masing-masing partai ini kan akan melihat bargaining position-nya terlebih dahulu. Apa sih bargaining position-nya? Satu, mereka punya kader yang elektabilitasnya tinggi atau tidak. Karena itu akan menjadi bargaining position paling tinggi, entah menjadi capres atau cawapres. Yang kedua adalah kekuatan partainya sendiri. Nah, kekuatan partai ini kan akan menunggu survei sampai masa-masa akhir. Artinya partai yang disurvei angkanya 10% dengan partai yang disurvei angkanya cuma 2%, bargaining position-nya akan berbeda gitu. Yeah. Nah, sepertinya mereka akan terus berusaha kerja politik dulu, menaikkan bargaining position-nya dengan menaikkan elektabilitas capresnya, menaikkan elektabilitas partainya, sehingga kemudian pada saat di injury time, mereka bisa memberi harga mahal untuk berkoalisi dengan siapapun. Karenanya di 2022 partai-partai ini saling lirik, saling materi, saling tarik-menarik soal kepentingan politiknya, terutama soal bagaimana desain dan portofolio kepentingan mereka itu bisa diakomodasi dalam sebuah koalisi bersama. Kalau misalnya PDIP dan Gerindra bergabung, pertanyaannya adalah siapa capresnya? Apakah Prabowo sebagai capres, Puan sebagai cawapres? PDIP belum tentu mau. Karena dari hitung-hitungan partai politik, PDIP jauh lebih besar ketimbang Gerindra. Kan itu pertanyaan sederhana. Kalau Puan Maharani sebagai capres, apakah mau Prabowo Subianto sebagai cawapres? Kan itu pertanyaan mendasar. Dari segi elektabilitas, Puan kalah jauh dari Prabowo Subianto. Dari segi senioritas, tentu Prabowo jauh lebih unggul. Apalagi posisinya sebagai ketua umum. Secara psikologis tentu membuat jarak dengan Puan Maharani. Pemilu serentak dijadwalkan digelar pada 2024. Namun bisa saja ada perubahan karena hingga kini jadwal pemilu belum ditetapkan. Tentu kita berharap di tahun 2022 nanti sudah ada kejelasan sehingga agenda pesta demokrasi terbesar di Indonesia ini bisa dilaksanakan dengan lancar. Saya Patricia Mapaliei, terima kasih, sampai jumpa.